Fadlan 'anil awam, apalagi orang ini kalau ketemu orang awam pasti ngeremehinnya nggak tanggung-tanggung. Ya? Hatta innal fallah, ya. Wah, ini sahabat saya Falah namanya. Fallah, kalau udah begini, dia kerja apa ditinggalin kerjaannya. Kalau dia seorang petani, dia tinggalkan bertaninya, ya. Lalu kemudian ikutin model-model begini, ya. Ka'annahu yatakallam 'anil wahyi wa yukhbir 'an sirril asrar wa yastahkir bidzalika jami'al ibadi wal ulama. Ciri-cirinya sederhana aja. Jadi mereka ini anggap selain mereka ini dihijab, ya. Seakan-akan bicaranya dari wahyu, sir-sir, ya. Kayaknya ini paling benar aja. Nah, orang-orang ini ngerasa dirinya tinggi di sisi Allah, wa annahu minal muqarrabin, mereka ini orang-orang yang dekat kepada Allah, padahal huwa indallah minal munafikin. Orang begini di sisi Allah munafik. Maka ahli ma'rifat itu supaya nggak terjebak di sini, mereka mengambil jalur malamatiyah. Saya udah pernah cerita, ya. Kenapa mereka ngambil jalur malamatiyah? Karena setiap kali dapat ma'rifat itu girangnya bukan main. Supaya girang ini tidak dimanfaatkan oleh syaitan dan hawa nafsu, maka mereka berulah. Seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir itu nguji orang-orang berilmu. Jadi tugasnya Nabi Khidir apa, Pak? Balia bin Mulkan, nama kecilnya. Itu nguji ahli ma'rifat ini. Dia merasa sombong gak dengan ma'rifatnya? Ketipu gak dengan jamaahnya yang banyak? Ketipu gak dengan baca kitabnya yang bagus? Ketipu gak dengan zikirnya yang Masya Allah? Didatangi nama Sayyidina Al-Khidir itu. Jadi Nabi Khidir ini menguji kerjaannya dari dulu, ya, tugasnya menguji. Kalau lolos berarti lolos sama dia. Selevel Nabi Musa diuji oleh Nabi Khidir. Nah, orang-orang begini nih nggak lolos sama Nabi Khidir, nggak lolos, Pak. Orang-orang begini sama Nabi Khidir. Kenapa nggak lolos? Nabi Khidir itu ahli ma'rifat, maka yang bisa mengakses beliau itu cuma orang-orang yang niat tulus dia ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ini kan sok tahu. Nabi Khidir ini akan mengajarkan orang bagaimana dirinya itu merendah di hadapan Allah, tidak menunjukkan bahwa dirinya ini orang hebat. Maka bikin ulah depan Nabi Musa. Maka saya nggak bisa bayangin, Pak, kalau Nabi Khidir itu nyata di depan kita, mungkin kita jadi kafir semua kali. Antum bisa bayangkan, Nabi Musa ini ahli hukum. Kalau ada bunuh orang, maka dihukum apa? Qisas. Ditunjukin itu di depan Nabi Musa. Ketemu anak kecil, ambil gorok, digorok sama Nabi Khidir. Kira-kira kalau itu kejadian sekarang, kita bilang itu apa? Maka wajar kalau kelompok-kelompok anti tasawuf ini benci sekali dengan sufi karena salah satu doktrinnya. Doktrin sufi apa? Meyakini bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Karena kalau Nabi Khidir itu hidup, itu mereka mungkin jadi akfarul kufar, ya, menjadi orang paling kafir nanti. Bisa nggak dibayangin tuh? Antum melihat ada orang bunuh orang lain, itu opini kita apa? Ini aja pembunuhan 6 orang di tol kan masih simpang siur, ya. Yang pro polisi ngomongnya apa? Yang pro FPI ngomongnya apa? Ya kita bingung juga opini mana yang benar, kan mainnya opini. Coba kalau main data kan beda. Jadi opini ini yang bikin rusak. Kira-kira seperti itu. Baru kejadian kayak gini, belum jelas juntrungnya gimana. Kalau kita ngelihat gimana kira-kira? Saya nggak bisa bayangin, Pak. Betapa kita nanti akan bilang, masa sih itu Nabi Khidir, nggak mungkin lah gitu. Paling kita ngomong gitu nanti.
Makanya Imam Ahmad Al-Mushkanawi di kitab Jami Usul Aulia belum mengatakan kalau ada orang debat kamu, caci maki kamu atau berulah depan kamu, gak usah ditanggepin. Siapa tahu dia Nabiullah Khidir. Itu kata Imam Ahmad Al-Mushkanawi, dan beliau jangan salah, beliau ahli hadis. Beliau punya kitab takhrij hadis. Ya, salah satu imam orang Turki yang lama di Mesir. Ya, Ahmad Al-Mushkanawi. Ya. Saya punya sanad dengan jalur ada jalur Libanon, ada jalur Mekah. Yang jalur Mekah itu dari murid-murid Syekh Yasin ambil dari Al-Kausari, Al-Kausari kepada Muti, Muti kepada Ahmad Mushkanawi ini. Wa inda arbabil qulub minal hamqal jahilin. Orang ini menurut ahli qalbu hamqa, bukan hamka apa ya? Hamqa ini orang jahil. Lam yahkum qat' ilman wa lam yuhazib khalqan wa lam yurattib amalan wa lam yuraqib qalban siwa ittiba'il hawa wa talaqqufil hadayan wa hifz. Jadi ini beda dengan Malamatiyah. Jadi kelompok ini obral ma'rifat kemana-mana. Kalau yang pertama tadi obral penampilan, kayaknya sufi itu harus kemana-mana pakai serban, kemana-mana pakai gamis khusus. Enggak begitu yang disebut sufi. Ada yang lebih parah, firqatun waqa'at fil ibahah wa tawwu bisata syara wa rafadul ahkam wa sawwu binal halal wal haram. Kelompok yang disebut oleh dulu Imam Ibn Arabi dengan kelompok ibahiyah, kelompok yang menghalalkan yang haram. Kata mereka sekarang yang halal haram, yang halal jadi haram, yang haram menjadi halal. Kenapa? Ketika seorang hamba sudah dekat kepada Allah, maka si hamba ini tidak berlaku lagi padanya hukum syariat. Ketipu nggak? Udah pasti ketipu. Imam Ibn Arabi anti itu, tapi dia dituduh seperti itu. Imam Ibn Arabi juga ngomong, yang temenan nama Ibahiyah ini kelompok ittihadiyah, kelompok yang ngomong bersatu dengan Allah. Ibn Arabi dituduh oleh Ibn Taimiyah, dia mengatakan ajaran bersatu antara hamba dengan Allah, Allah dengan hamba. Itu ditolak juga oleh Ibn Arabi, tapi masih dituduh. Apa kata mereka? Kalamnya ini benar Pak, kalam mereka. Allah butuh nggak amal kita? Nggak butuh ya. Itu sudah apa beramal? Nah gitu. Jadi mereka punya konsep yang aneh. Allah nggak butuh amal ente kok, ngapain beramal? Falam utib nafsi, maka saya nggak perlu capek-capek gitu. Wabadum yakul ala amal bijawih la wazna laha. Nah, itu versi pertama. Versi kedua mereka ngomong, beramalan fisik tuh nggak ada nilainya. Kenapa? Allah hanya memandang ke kalbu. Benar nggak hadis kalam ini? Allah memandang ke kalbu. Tapi hadis yang benar, kalam yang benar ini dia kaitkan dengan ya kita nggak perlu berarti beramal secara fisik. Nah ini kalam-kalam mereka. Nah ini juga sufi-sufi prank ini Pak ya. Apa kata Imam Ghazali? Wal ibahiyah minal kuffaril marikin. Mereka ini sudah masuk kepada daftar kafir. Jadi nggak masuk lagi. Nah, maka ini kata kunci Pak. Setinggi apapun ma'rifat seseorang, nih ingat-ingat nih, setinggi apapun kajian hakikat seorang syekh, seorang sufi, ujian dia adalah syariat. Jika dia menghalalkan yang haram, dia ngomong secara lisan. Baik, lain kalau ceritanya dia terjebak maksiat, itu lain cerita. Selama dia tidak menghalalkan yang haram, maka ma'rifat dia sahih. Tapi kalau dia sudah mulai menghalalkan yang haram, ini pertanda ma'rifatnya, hakikatnya hakikat syaitaniyah, bukan ilah. Ya, inilah yang dapat kita ambil dari Imam Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani. Apa kata beliau?
Saya didatangi oleh cahaya yang berlipat-lipat. Cahaya itu berkata, Ana Rabbuk, akulah Tuhanmu, wahai Abdul Qadir. Al-an, sekarang, semua yang haram bagimu aku halalkan. Langsung senyum si Abdul Qadir. Ya ente iblis. Hanya iblis yang ngomong begini. Gitu. Karena ilmu hakikat setinggi apapun ujiannya di syariat. Masih banyak. Jadi tasawuf ini hati-hati. Gimana cara untuk tidak terjebak? Cari guru yang bersanad, yang dia dapat ijazah sahih dari gurunya, akidahnya Ahlus Sunnah, dan memilih mazhab salah satu dari mazhab yang ada, ya, mazhab yang 4. Begitu Syekh Muhammad ibn Muhammad Al-Khani dalam kitab As-Sa'adah Al-Abadiyah memberikan guidance buat kita. Jadi dicari ini guidance-nya kira-kira seperti itu, ya. Jadi nanti kalau ketemu sufi-sufi prank apa sudah tahu lah, ya. Dan ghururul mutawassifah ini agak berat. Kenapa? Karena merasa dirinya paling mulia. Nah, ini yang paling problem dari mereka, ya. Oke, kira-kira cukup, Pak, ya. Saya lupa bahas tentang nafs, ya. Udah syuruk, Pak. Salah satu kajian mereka itu tentang maratibun nufus, martabat jiwa. Ada yang pertama, ya, karena ini penutup kita tambahin aja, Pak, nggak apa-apa. Pertama yang paling basic itu al-ammarah bisu. Ammarah itu bukan amarah. Ammarah dari kata ammara yu'ammiru, ya. Ta'miran, fahuwa amirun. Amir ini jamaknya ammar, yang banyak memerintah, bisu, dengan keburukan. Ciri-cirinya, kalau kita ini jiwa kita buruk, ngajaknya yang buruk-buruk, ini setiap saat itu pengennya lakukan yang buruk aja. Insya Allah yang hadir ini bukan amarah bisu. Sekarang, nggak tahu nanti. Lagi di masjid mah aman, ya. Paling-paling nanti naik. Jadi amarah bisu ini kalau sudah dia menerima hukum Allah, beriman kepada Allah, Rasulullah, dia sudah naik langsung. Minimal lawamah. Lawamah ini ciri-cirinya, dia berbuat apa aja itu masih ada penyesalannya. Kemudian dia mencaci maki dirinya. Kok saya begini ya, kok saya begini ya, kok saya begini. Ini lawamah. Maka Allah bersumpah dengan jiwa yang lawamah. Dan ternyata nanti di akhirat semua jiwa mencela dirinya, baik yang masuk surga ataupun yang masuk neraka. Yang masuk neraka kok bilang, loh kok kamu begini dulu. Yang masuk surga mengatakan, kenapa dulu kamu gak belajar ilmu ini? Kok nggak mengamalkan ini? Nah, ini saya berikan paradigma baru, Pak. Selama ini kita mengira surga itu yang tertinggi adalah amal, ya. Betul, jazaa'an bima kanu ya'malun, surah Al-Ahqaf. Surga itu balasan terhadap amal yang kita amalkan. Paradigma baru yang sebenarnya bukan baru, ini sudah lama. Amal itu ada 4. Ada amal fisik, ada amal akliyah, akal, ada amal qalbiyah, qalbu, ada amal ruhiyah, ruh. Kebanyakan ulama itu menyatukan antara qalbu dengan ruh, padahal ini beda. Amal fisik ini kalau dibarengi dengan akal, maka dia baru disebut mukmin shadiq, mukmin yang jujur. Dia sholat, dia sadar apa yang dia baca. Ini yang disebut dia beramal dengan fisiknya plus dengan akalnya. Kalau tidak, maka satu rakaat orang yang berakal ini lebih utama daripada 100 rakaat orang yang
Nah, begitu kan di hadis Imam Ibnu Majah, ya, orang yang jahil sholat 100 rakaat lebih baik orang ahli ilmu belajar 1 bab. Kira-kira begitu ya. Ahli kolbu ini dilipat gandakan lagi. Maka di hadis itu kan ada 2 versi. Pertama 100, yang kedua 1000. Lebih baik daripada 100 rakaat itu akliyah, 1000 rakaat itu qalbiyah. Yang beramalnya sudah masuk ke alam kolbu, jadi dia beramal dengan rasa kolbunya. Itu 1 rakaat dia itu lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang tidak berilmu. Bisa 1000 rakaat. Maka orang-orang ahli kolbu ini amalnya nggak perlu banyak, Pak. Dia amalnya yang penting sedikit, tapi mereka istiqomah. Allah lipat gandakan jadi gede. 1000 rakaat Bapak berapa hari, Pak? Amal mereka cukup satu rakaat. Nah, ini rahasia lagi nih yang setelahnya. Ada amal ruhiyah. Kalau kolbu amalnya adalah dia memandang nama Allah, sifat Allah dalam dirinya. Jadi Allah memancarkan nama dan sifat pada kolbu seorang hamba. Jika nama itu masuk, bergetar kolbunya. Muncullah surah Al-Anfal, "Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Bergetar ini masih awal-awal bergetar. Nah, itu baru level ketiga, Pak. An-nafs al-mulhamah. Allah mengilhamkan ke dalamnya takwa. Takwanya kolbu itu nyebut nama Allah. Tapi ini biasanya kadang permanen, kadang tidak. Kalau sudah permanen naik dia menjadi mutmainnah. Artinya orang ini sudah istiqomah zikir. Jadi siapa yang disebut nafsul mutmainnah? Hamba-hamba yang istiqomah dan rajin, disiplin dalam berzikir. Zikir yang mana? Zikir kolbu. Kalau zikir kolbunya sudah beres, maka fisiknya akan mengikuti. Kualitas amalannya jadi dahsyat. Dulu ada seorang hafiz punya murid. Murid-murid ini mau belajar zikir kepada salah satu orang ahli zikir lah ya. Ditelepon lah sama gurunya nih, "Ustadz, ente kok bawa murid aneh belajar zikir gitu?" Ntar dia ketinggalan lagi hafalan Qur'annya. Dijawablah sama orang ini, "Loh Ustadz, inti Qur'an kan zikir." Maksudnya kalau ente sudah tenang berzikir, ngafalnya cepat. Oh gitu ya? Bisa ada jaminannya nggak nanti dia nggak ninggalin hafalannya? Udah tenang, nanti ente dijamin. Jaminan di Quran sendiri. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bener lah. Ada salah satu muridnya orang ini dia kalau zikir kolbu itu nggak perlu takrir banyak-banyak, Pak. Kalau mau khataman, dia ingat sebentar aja langsung ingat, datang semua tuh Qurannya. Nah, jangan dibenturkan ilmu zikir dengan ilmu hafalan, nggak bertentangan, justru matching. Ilmu zikir nih bikin orang gampang menghafal. Tanya ke imam kita nih, kalau orang nggak tenang bisa ngapal nggak, tak? Mesti tenang dulu baru bisa menghafal. Maka orang ngafal kan nggak langsung ngafal, dia baca istighfar dulu, tobat dulu, kan begitu adabnya. Nggak tahu orang-orang hafal sekarang kan ini nggak begitu ya, langsung ngapal-ngapal aja. Akhirnya kalau hafal sombong yang tumbuh. Kita dulu kalau ngafal dilatih begitu. Ente syahadat dulu, istighfar dulu, ya. Kalau perlu baca doa, kirimkan doamu untuk guru-gurumu silsilah yang mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi betul-betul dibuat orang ini merendah. Istiqomah dia di situ. Dia disebut an-nafs al-mutmainnah. Zikirnya zikir kolbu tuh, Pak. Ya. Radiyah mardiyah itu zikirnya muraqabah. Dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu radiyah mardiyah. Itu level sampai ke level 6. Bedanya kalau radiyah ini dia yang mencoba untuk memandang kolbunya. Kalau mardiyahnya Allah sendiri yang meminjamkan pandangan itu. Zikirnya sudah bukan lagi zikir menyebut, baik di lisan ataupun di kolbu. Zikirnya adalah zikir mengingat.
zikir dipandang. Ada yang lebih tinggi lagi, al-insan al-kamil. Insan kamil ini dia sudah mengerti semua yang seharusnya seorang hamba mengerti tentang sifat-sifat Allah. Ini baru insan kamil. Di atasnya masih ada lagi, Pak. Ini nggak boleh saya ceritakan. Minimal hamba yang insan kamil ini sudah sampai di makom al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tara. Engkau beribadah seakan memandang Allah. Kalau kita mandang tembok, Pak, ya. Ya, itulah kita, ya. Zikirnya apa? Kalau sudah ketemu perlu zikir nggak? Zikir lisan. Saya ketemu Ustaz Harun, masih perlu nggak bilang Ustaz Harun gitu. Mana Harun? Bilang gitu nggak? Kan nggak. Kalau orangnya di depan. Tapi kalau orangnya belum ada, gimana? Kirim salam dong, mau Ustaz Harun, kan gitu. Di mana sih Ustaz Harun? Kita nyari. Kalau orangnya nggak ada di depan, kita ingat-ingat, sebut-sebut. Kalau sekarang orang di depan, berani nggak nyebut-nyebut nama begitu? Nggak berani. Sama. Yang sudah sampai insan kamil ini, atau minimal muraqabah radiyah mardiyah ini, dia nggak nyebut lagi ya Allah, nggak ada, kecuali dia ngajar orang. Di kalbunya sudah merasa dipandang. Maka zikir orang ini zikir daim, zikir berkontinu dengan diam aja. Bahkan pada saat itu zikir itu mazmum, zikir menyebut itu mazmum, berarti dia belum ketemu juga yang dia maksud. Ini yang maksud Imam Abu Yazid Bustami. Kalau sudah ketemu yang disebut, maka zikir-zikirmu terlarang. Nggak sopan kan? Bapak ketemu kiai, masih nyebut-nyebut nama kiai depannya. Itu baru sama makhluk loh, apalagi sama khalik. Ini nggak difahami sama orang-orang anti tasawuf. Dikira Abu Yazid itu mengharamkan zikir. Padahal itu musyahadah, bab musyahadah. Nah, kira-kira itu tingkatan nafs. Jadi metode cepatnya cuma satu, zikrullah. Dan nggak mungkin kalau nggak dibimbing. Kecuali bapak ini majzub. Apa arti majzub? Ditarik ke Allah. Cuma kalau majzub nanti kayak Wan Sehan, ya mau? Nggak apa-apa, Pak. Kalau mau. Kita belain Wan Sehan, kita disebut gila sama orang, Pak, ya. Terima kasih. Emang kita lagi gila belajar, ya. Dulu saya menganggap Wan Sehan itu gila beneran, tapi setelah tahu ilmunya, itu pun kita belajar baru-baru setahun ini saya mengerti. Dulu di kitab banyak majzub, kita nggak ngerti majzub itu apa. Ternyata di Indonesia wali majzub yang terkenal itu kan Habib Al-Kaf, yang kedua ini Habib Wan Sehan ini, Habib Sehan. Tapi orang nggak ngerti, suka bully. Jangankan Wan Sehan, yang waras saja kayak Habib Umar dibully sama mereka. Betapa mereka tidak hormat pada zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ngerti apa arti majzub. Ya, nantilah lain kali kita bahas lagi apa itu, ya. Cukup, Pak. Ada yang mau dikonfirmasi? Ditanya? Muhammad bin Wahab sendiri itu ada kekeliruan, Pak. Ada kekeliruan. Kekeliruannya apa? Pertama, beliau menerima secara gamblang trilogi Tauhid Ibnu Taimiyah, Uluhiyah, Rububiyah, Asma, Sifat, lalu membatalkan sifat 20. Ya, itu aja problemnya. Tapi beliau berguru kepada orang-orang itu, gitu. Sufi dan Asy'ariyah. Kan Imam Sindi tadi, Hayat As-Sindi itu seorang Asy'ariyah. Lalu dia punya guru namanya Ibnu Abdul Latif. Ada beberapa gurunya Asy'ariyah, Syafi'iyah, Muhaddis. Kita cerita begini nggak bakal dipercaya sama mereka. Padahal kitabnya jelas, bukunya ada, yang nulis juga guru-gurunya, Bin Bas, Utsaimin. Apalagi di zaman itu sudah ada yang nulis.
Itu kekeliruan pertamanya. Kekeliruan keduanya masih ada lagi. Apa kekeliruan keduanya? Beliau menerima kerjasama dengan keluarga Saud untuk keluar dari Daulah Utsmaniyah. Ini kesalahan yang fatal. Fatal. Ternyata keluarga Saud itu didatangi oleh penjajah Inggris, diiming-imingi. Jadi waktu itu orang Inggris ini kan kepalanya banyak, Pak. Ada yang ditaruh ke pemerintahan syarif di Makkah, namanya Syekh Syarif Al-Hashimi, ya. Jadi di Makkah itu sudah ada raja lokal yang tunduk kepada Daulah Utsmaniyah, kemudian terpisah ketika Utsmaniyah mulai goyang. Nah, keturunannya ini kemudian yang ada di Yordan sekarang. Makanya mereka belakang namanya Al-Hashimi kan, yang Yordan. Ini pun lagi mau diobrak-abrik sama Yahudi, Pak. Karena Yordan lagi kacau juga nih. Tinggal Saudi, Pak, yang belum diacak-acak. Ya. Tinggal nunggu yang disebutkan di hadis itu. Jika pemimpin di Arab, ya, terjadi konflik, udah nggak lama Dajjal keluar, Pak. Mungkin pidato Dajjalnya dulu kali ya. Ya, itu awalnya, tapi gimana? Walaupun itu fatal, itu skenario Allah. Karena Daulah Utsmaniyah ini walaupun ada prestasi di zaman Muhammad Al-Fatih dan lainnya, tapi itu kan zaman-zaman otoriter semua. Dan zaman otoriter itu berlanjut sekarang di Saudi. Saudi sangat otoriter. Mana mungkin ada pengajian seperti ini di Saudi? Nggak ada. Bapak buat pengajian di luar corona loh, Pak, ya, itu bisa ditangkap, bisa dibubarin. Makanya guru-guru kita di sana sekarang untuk menerima tamu itu susah, buat pengajian terbuka itu susah, boro-boro buat maulidan terbuka. Maka seharusnya salah satu tokoh Habib kita yang pernah di Mekah bersyukur, karena selama di Mekah dia nggak bisa buat maulid, nyampe di sini bisa buat maulid. Seharusnya dia bersyukur, ya. Nggak bisa Pak kita buat pengajian di sana kalau nggak dapat izin dari pemerintah. Waduh, parah di sana, otoriter sekali. Untungnya sekarang Muhammad bin Salman ini dia ngerti Wahabi ini siapa. Cuma kan dia juga, kita nggak tahu isi otak dia apa kan? Ya kita nggak tahu juga. Siapa tahu dia lagi dekat sama siapa. Dan dia mengatakan Wahabiyah adalah senjata pemikiran perang Amerika melawan Rusia. Dan itu sudah berhasil. Skenario ini berhasil di Yaman, berhasil di Suriah. Suriah udah hancur, Irak udah hancur. Mau Pak dibuat negeri seperti itu, negeri kita. Makanya sekarang coba lihat, Syiah benci sekali sama Salafi, dan Salafi mengkafirkan Syiah. Begitulah terus. Lalu kita yang Ahlus Sunnah ini dipaksa untuk ikut salah satunya. Mau? Caranya gimana? Buat stigma orang-orang Ahlus Sunnah ini pro Syiah, dan orang-orang awam yang jahil ini kemudian jadi pengikut Wahabi. Akhirnya jamaah awam benci sama ulama-ulama aswaja yang Ahlus Sunnah karena dianggap Syiah. Nah, ini hati-hati nih, ya. Dan yang paling empuk dua aja, NU Muhammadiyah, kan gampang, ya. NU Muhammadiyah yang akan dimasukin. Karena resource keulamaan ala santri di Muhammadiyah itu sangat tidak mencukupi, itu mereka bisa masuk Pak di situ. Pesantrennya Muhammadiyah kan nggak ngaji kitab kayak di NU. Nah, NU ini susah ditembus, maka dicarilah agak mirip-mirip. Nah, itu Syiah palsu itu. Sehingga dibuatlah skenario nanti ada NU apa gitu. Jadi saran saya kepada
guru-guru kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang alirannya, saya kan bukan NU, bukan Muhammadiyah Pak, jadi saya nggak ada urusan. Saya mencintai NU dan Muhammadiyah. Kalau antum mau beda dengan pimpinan NU Muhammadiyah silakan, tapi jangan buat Muhammadiyah baru, jangan buat NU baru. Karena kalau antum buat NU baru, Muhammadiyah baru, itu mereka tepuk tangan. Yang bikin NU siapa? Syekh Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama. Yang bikin Muhammadiyah temannya Muhammad Darwis alias Ahmad Dahlan, ya rahmatullah alaihima. Itu wali-wali Allah semua itu Pak, mereka, ya. Mereka ini membuat tulus, lalu kita buat yang baru. Oh Ustadz, niat kita mau meluruskan. Enggak, kita paham maksud antum itu mau meluruskan NU, tapi ente siapa bisa ngelurusin NU? Gitu. Gus juga belum tentu, Kiai juga belum tentu didengar sama orang. Jadi saran saya satu aja, kalau mau beda dengan NU, beda aja sama pimpinannya, itu kan struktural. NU kan ada NU Tanzim, ada NU Kultur, ada NU ala santri, pesantren. Jangan coba kacaukan ini. Benteng kita Pak, ini bolehlah saya bertahadus bin ni'mah. Benteng kita di Indonesia dua itu, Muhammadiyah, NU. Kalau orang sudah mulai merusak ini, siap-siap negara ini akan dan saya khawatir dalam waktu nggak lama ini akan muncul. Nanti anak-anak muda berani kemudian ngejekin Kiai NU, orang NU benci ke Muhammadiyah, begitulah. Nanti muncul wujud asli mereka-mereka yang memecah ini, yang kelompok yang tadi itu, yang saya cerita tadi di Riau itu ya, yang mengatakan NU sesat, Muhammadiyah sesat, jamaah tabligh dia balik-balikin Pak, jamaah tabalik. Astagfirullahaladzim. Ini udah mulai nunjukin nih mereka siapa dirinya. Kemarin saya cerita, mereka ini mengharamkan lagu Indonesia Raya. Ya, sebelumnya mereka parno ya, menganggap kalau lagu Balonku Ada 5 itu penghinaan terhadap Islam. Kan kacau itu. Astagfirullahaladzim. Ini jadi kita sudah mulai darurat pemikiran. Kalau corona bisa dihadapin pakai masker Pak, bisa divaksin, bisa dibawa ke rumah sakit. Kalau virus ideologi, virus mengenai pemikiran ekstrim, ini gimana caranya? Maka saya sarankan nanti ini masjid menjadi pusat Ahlus Sunnah nanti. Kita buat daurah-daurah Ahlus Sunnah di sini nanti. Mau? Jadi nanti kita ajak orang-orang buat daurah kajian kitab Ahlus Sunnah di sini. Masjid menjadi pusat Ahlus Sunnah, nggak mesti gede-gede Pak. Yang penting istiqomah ngaji kitabnya. Ya. Ya, di Riau saya buat, di Padang saya buat, ya, di mana-mana saya buat. Masa yang deket-deket sama kita nggak buat? Insya Allah nanti kita akan buat bertahap. Akidah Ahlus Sunnah, akidah Sufi yang saya Ahlus Sunnah, akidah yang bertentang Ahlus Sunnah. Insya Allah ini benteng kita. Semoga Allah meridhai dan menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa liwalidina wal masyayikhina wa lisairil muslimin wal muslimat. Allahumma arhamna warham masyayikhana. Allahumma arhamil hadirin wal hadirat. Ya Allah, sayangi kami, sayangi yang hadir, sayangi orang tua kami. Ya Allah, jagalah kami, jagalah negeri kami, jagalah orang-orang yang mengurus negeri kami, jagalah rakyat yang tinggal di negeri kami. Ya Allah, jika Engkau berikan bala bencana, jadikan bala bencana itu yang membuat kami sabar kepadamu. Ya Allah, jika Engkau berikan kami nikmat, jadikanlah nikmat itu menghantarkan kami kepada syukur kepadamu. Allahumma awsilna ila hubbik wa hubbi ma yuhibbuk waj'al lana ala amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, berikan cintamu ke dalam hati kami, dalam ruh kami, dan hantarkan kami cinta kepada orang-orang yang mencintai Engkau, dan berikan kami ya Allah keistiqomahan beramal dengan amal yang zahir, amal akli, amal qalbi, amal ruhi.
yang membuat kami menjadi kekasih-kekasih-Mu. Amin rabbal alamin. Taqabbal minna siyamana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.